wabarakatuh. Nama saya Marlina, NIM 11820200139. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengertian dari pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Nah, pengukuran berkaitan erat dengan proses perencanaan atau penentuan nilai kuantitatif. Yang selanjutnya ada penilaian. Sedangkan penilaian itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik dan buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Sedangkan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, penilaian untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program pendidikan, pengajaran, ataupun pelatihan yang terlaksana. Evaluasi didahului dengan penilaian. Sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengalaman dengan kriteria. Nah, penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Perkenalkan, nama saya Mirna Siti Faujiah, NIM 11820200147. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran? Yang pertama ada komprehensif. Artinya, kegiatan evaluasi pembelajaran itu harus dilaksanakan secara menyeluruh yang mencakup seluruh aspek pribadi peserta didik, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, mengacu terhadap tujuan. Artinya, kegiatan evaluasi pembelajaran harus mengacu terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, objektif. Nah, kegiatan evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara objektif. Artinya, kegiatan evaluasi pembelajaran harus dilakukan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang keempat adalah kooperatif. Evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan bekerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima adalah continue. Artinya, kegiatan evaluasi pembelajaran itu dilakukan secara terus-menerus selama praktek pelaksanaan pembelajaran tetap berlangsung. Dan yang terakhir adalah praktis, ekonomis, dan mendidik. Nah, evaluasi pembelajaran yang baik itu mudah dilaksanakan, hemat biaya, efisien waktu dan tenaga, juga dapat mencapai tujuan yang optimal. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nama saya Miftah Farid, NIM saya 11820200144. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah tujuan evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi sangat bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Tujuan evaluasi ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Jika tujuan evaluasi masih
sifat umum, maka tujuan tersebut perlu diperinci menjadi tujuan khusus sehingga dapat menuntun guru dan dalam menyusun soal atau mengembangkan instrumen evaluasi lainnya. Jika ingin, ada dua cara dapat ditempuh untuk guru untuk merumuskan tujuan evaluasi yang bersifat khusus. Yang pertama, melakukan perinci ruang lingkup evaluasi. Yang kedua, melakukan perincian proses mental yang akan dievaluasi. Cara pertama berhubungan dengan luas pengetahuan sesuai dengan silabus, maka pelajaran dan cara kedua berhubungan dengan jenjang pengetahuan seperti yang dikembangkan. Dan pada intinya, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Mungkin dari saya cukup sekian. Nama saya Muhammad Haji Nur Sakti, NIM 11820200151. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran berikut ini. Fungsi-fungsi dari evaluasi sebagai berikut. 1. Secara psikologis, peserta didik perlu memenuhi peserta belajar sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Untuk guru atau instruktur perlu melakukan inisial terhadap presentasi belajar peserta didik. Yang kedua, secara sosiologi, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat, mampu dalam dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dalam segala karakteristiknya. Yang ketiga, menurut didekasi, metode evaluasi berfungsi untuk membantu guru atau instruktur dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing. Yang keempat, sebagai alat pengukur tujuan proses belajar mengajar. Yang kelima, mengetahui kelemahan siswa dan dapat menyelesaikan kesulitan belajar siswa. Dari evaluasi ini kita dapat mengetahui misalnya si A lemah dalam pelajaran matematika, penyebabnya adalah si anak ini mudah pusing dalam mengerjakan tugas dalam hal-hal yang berkaitan dengan angka. Dia juga pemalas dalam belajar, jadi cara mengatasinya adalah dengan memberi motivasi serta bimbingan terhadap anak ini. Yang terakhir, untuk guru BP dapat mendata permasalahan yang dihadapi siswa dalam inisiatif bimbingan dan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan para siswa tadi. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Kadafiri Skanda Putra dengan nomor NIM 11820200172. Sedikit menjelaskan terkait pembahasan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan tujuan dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi diagnostik, yang dimana evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Yang kelima, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Yang kedua, jenis evaluasi berdasarkan sasaran.
berdasarkan evaluasi sasaran, yang pertama itu adalah evaluasi konteks, yang dimana evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional, tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Selanjutnya ada evaluasi input. Evaluasi yang diarahkan untuk mengerti input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses. Evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan terencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Selanjutnya ada evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai dan sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. Selanjutnya evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Terus ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada evaluasi program pembelajaran, yang dimana evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, dan aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Selanjutnya yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran yang pertama itu jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Dibedakan atas 5 jenis evaluasi. Nah, yang pertama itu evaluasi diagnostis. Evaluasi diagnostis adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelemah kelemahan-kelemahan siswa berdasar faktor-faktor penyebabnya. Nah, yang kedua itu evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga itu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program belajar dan mengajar. Yang keenam, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan bekerja siswa. Baiklah, lanjut yang ke B, jenis evaluasi berdasar sasaran. Nah, yang pertama itu evaluasi konteks. Evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional, tujuan, lanjut, belengkap program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua itu evaluasi input. Evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu evaluasi proses. Evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat itu evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditinggalkan atau dihentikan. Yang kelima itu evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut. Nah,
yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Selanjutnya yang C yaitu jenis evaluasi berdasar lingkungan. Kegiatan pembelajaran yaitu 1. Evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang merupakan terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran. Nah, yang ditetapkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga itu evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, efektif, psikomotorik. Nah, lanjut ke yang D, yaitu jenis evaluasi berdasar objek dan subjek evaluasi. Nah, pertama kita berdasarkan objek duluan nah, yaitu 1. Evaluasi input. Evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan, kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua itu evaluasi transformasi. Evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Yang ketiga itu evaluasi output. Evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran berdasarkan subjek yaitu 1. Evaluasi internal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang lain dalam sekolah sebagai evaluasi misalnya guru. Yang kedua itu evaluasi eksternal. Yang ketiga, evaluasi yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga itu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, yaitu misalnya orang tua maupun masyarakat. Untuk jenis-jenis evaluasi dari saya segini aja. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.